Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisima Wafaizakiah Hamdani dengan NIM 2215111025. Izinkan saya membuka presentasi dari kelompok TA 109 yang akan membawakan topik terkait pengembangan aplikasi monitoring keterserapan anggaran pada Politeknik Negeri Bandung. Izinkan saya untuk memperkenalkan tim kami. Selain saya, ada Muhammad Diva Al-Ghifari dengan NIM 2215111020 dan Fauzan Nailasana dengan NIM 2215111010. Baik, saya akan menjelaskan terkait topik yang kami bahas. Di sini ada latar belakangnya di mana mitra kami, yaitu Polban, harus memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 PMK 105 2022. Tingkat keterserapan anggaran terhadap rancangan yang telah ditetapkan akan berpengaruh terhadap alokasi anggaran di tahun berikutnya. Yang terjadi adalah eh, mengapa terjadi permasalahan di mitra kami, yaitu mitra kami mengalami kesulitan untuk memantau keterserapan anggaran per kuartal, per bulan, per penanggung jawab, per sumber dana, dan pertingkatan rincian anggaran. Sehingga proses monitoring dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan anggaran terhambat. Hal ini dapat menimbulkan resiko target keterserapan anggaran tidak tercapai. Di sini kami menyediakan sebuah solusi, yaitu solusi berupa aplikasi yang dapat mengelola data pagu, data realisasi anggaran, dan data rencana penarikan dana, serta menyajikannya dalam bentuk dashboard dan laporan yang datanya dapat disesuaikan sesuai kebutuhan sehingga mempermudah monitoring keterserapan anggaran. Di sini ada 6 ruang lingkup yang kami kerjakan. Yang pertama adalah sistem mampu menyimpan data pagu anggaran Polban melalui proses impor dokumen yang bersumber dari aplikasi Sakti. Selanjutnya, sistem memfasilitasi pengelolaan daftar rencana penarikan dana yang digunakan sebagai acuan jadwal serta pengingat pelaksanaan penarikan dana oleh pengguna anggaran. Yang ketiga, sistem memfasilitasi pengajuan persetujuan KAK dan juga pencairan dana dengan memungkinkan pengiriman dokumen KAK, rincian anggaran, dan juga dokumen pendukungnya. Selanjutnya, sistem mendukung proses verifikasi pengajuan secara bertahap sesuai alur birokrasi melibatkan pihak-pihak terkait. Selanjutnya, sistem menyediakan fitur pencatatan pencairan dana oleh bendahara, termasuk unggah dokumen bukti pencairan dana yang dapat menjadi pengurangan pagu. Selanjutnya, sistem menampilkan realisasi anggaran dalam bentuk dashboard yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna, serta menyediakan laporan yang menampilkan realisasi anggaran dari level program hingga item dilengkapi dengan informasi sumber dana, penanggung jawab anggaran, dan juga pengguna anggaran. Di sini terdapat 3 batasan. Yang pertama adalah aplikasi tidak memfasilitasi proses pertanggungjawaban kegiatan termasuk pelaporan penggunaan dana dan penyampaian dokumen SPJ ataupun LPJ. Selanjutnya, aplikasi tidak memfasilitasi proses pengajuan revisi pagu anggaran karena tahap tersebut merupakan bagian dari birokrasi di luar sistem. Namun, aplikasi tetap mendukung pembaruan data pagu jika terdapat revisi yang telah disetujui dan diunduh kembali dari aplikasi Sakti. Yang ketiga, aplikasi tidak melakukan validasi terhadap isi dokumen KAK. Proses verifikasi dan pengecekan dokumen sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat sesuai alur persetujuan, di mana pengecekan dokumen ini dilakukan secara manual. Tetapi kami hanya menyediakan dokumen ataupun bagian-bagian yang mendukung pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya, saya Fauzan Lasana dengan NIM 2215111010 akan menjelaskan mengenai pengelolaan proyek yang kami terapkan pada tugas akhir ini. Yang pertama, ada timeline pengerjaan. Kami menggunakan metodologi waterfall, yang mana pada minggu kedua bulan Juni ini tugas akhir kami sudah mencapai tahap implementation dan unit testing. Selanjutnya, hal yang akan kami lakukan adalah integration dan sistem testing. Selanjutnya ada progres tugas akhir yang mana pada minggu kedua bulan Juni ini kami sudah mencapai 80%. Di sini terdapat perbedaan antara target dan realisasi pada minggu ke-20 hingga minggu ke-27. Hal ini dikarenakan terdapat kegiatan yang perlu melibatkan mitra, akan tetapi mitra belum memiliki waktu sehingga proses
validasi yang kami targetkan pada minggu ke-20 untuk dilakukan baru dapat direalisasikan pada minggu ke-27. Untuk 20% sisanya yang belum dilakukan yaitu implementation dan unit testing sekitar 20% lagi. Lalu ada UAT atau tes user acceptance test. Selanjutnya untuk dokumentasi yang belum rampung itu ada manual book dan juga dokumen teknis. Sedangkan yang masih dalam progres adalah laporan tugas akhir dan juga revisinya. Untuk memantau tugas-tugas dan membagikan task, kami menggunakan tools Taiga. Selain itu, untuk manajemen proyek, kami juga menggunakan Google Spreadsheet sebagai tools yang dapat membantu. Selanjutnya ada version control, kami menggunakan GitHub, dan media komunikasi kami menggunakan WhatsApp dan juga Google Meet. Baik, saya akan menjelaskan tentang TIS Register. Secara keseluruhan, kami telah mengidentifikasi 15 resiko yang terdiri dari 12 threat dan 3 opportunity. Yang berdasarkan statusnya, 3 tergolong accelerating dan 12 resiko masih berstatus inaktif. 3 resiko yang accelerating disebabkan oleh 2 faktor utama. Pertama, progres proyek yang meningkat sehingga muncul lebih banyak feedback dari mitra. Yang kedua, waktu yang semakin mendekati deadline sehingga meningkatkan tekanan dan resiko, terutama pada hal-hal seperti keterlambatan pengembangan. Sebagai contoh, resiko keterlambatan pengembangan yang berkaitan dengan waktu pengerjaan semakin mungkin terjadi, sehingga statusnya menjadi accelerating. Begitu juga resiko scope creep yang muncul karena adanya permintaan tambahan dari mitra. Sementara itu, 12 resiko lainnya masih berstatus inaktif karena belum menunjukkan tanda-tanda akan terjadi, namun resiko ini memiliki kemungkinan untuk terjadi sehingga masih kami pantau. Untuk strategi penanganan setiap resiko disesuaikan dengan jenisnya. Untuk threat, sebagian besar kami menggunakan strategi mitigation atau mitigasi. Misalnya, risiko ketergantungan pada teknologi eksternal kami atasi dengan menyiapkan teknologi alternatif dan mengunci versi library. Sementara untuk opportunities, kami meningkatkan atau mengenhance efek dari opportunities itu. Contohnya untuk peluang umpan balik positif dari mitra, kami gunakan strategi enhancement agar dampak positifnya dapat dimaksimalkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan quality register. Terdapat 16 aktivitas quality assurance yang terdiri dari 2 verifikasi, 8 review, dan 6 pilot testing. Dari jumlah tersebut, 9 telah selesai dan 7 masih dalam progres. Kegiatan verifikasi dilakukan oleh tim developer dan juga mitra di awal untuk memverifikasi apakah aplikasi benar dibuat sesuai dengan kebutuhan mitra. Juga selanjutnya adalah review yang dilakukan sebagian besar oleh tim developer sendiri. Contohnya pada review hak akses berbasis RAN atau RBAC, kami sudah memverifikasi atau mereview bahwa setiap RAN memiliki otorisasi yang sesuai. Sementara, untuk 7 aktivitas yang belum selesai didominasi oleh tahap pilot, karena tahap ini membutuhkan keterlibatan mitra secara langsung, sehingga perlu dijadwalkan uji coba atau UAT, User Acceptance Test, sesuai ketersediaan mitra. Misalnya, pada modul pencatatan pencairan dana, uji coba perlu dilakukan oleh bendahara untuk memastikan akurasi data. Dengan pendekatan bertahap seperti ini, kami memastikan kualitas sistem tidak hanya sesuai spesifikasi teknis, tapi juga relevan dan dapat sesuai dengan kebutuhan mitra di lapangan. Sekian dari kami, Kota 109. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.